Halo Semetontun, selamat datang di layanan informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Halo Semeton, jika Semeton sebagai penggugat memenangkan perkara tata usaha negara, dan putusannya telah BHT, namun tergugat belum melaksanakannya, jangan khawatir, kami akan memberikan informasi mengenai permohonan eksekusi di PT UN Denpasar. Apa sih itu permohonan eksekusi? Apa saja sih persyaratannya, dan bagaimana prosedurnya? Yuk simak pembahasan berikut ini. Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah cara melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bersifat penghukuman atau kondemnator, seperti ganti rugi dan rehabilitasi. Sedangkan untuk putusan yang bersifat deklarator, berupa menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, maka eksekusi bersifat otomatis. Sebelum Semeton mengajukan permohonan eksekusi di PT UN Denpasar, Semeton perlu menyiapkan beberapa dokumen berikut ini. Pertama, surat permohonan eksekusi. Kedua, putusan BHT. Ketiga, surat kuasa, jika Semeton menggunakan kuasa hukum. Keempat, identitas diri pemohon. Nah, jika sudah melengkapi persyaratan tersebut, Semeton dapat mengajukan permohonan eksekusi secara tertulis melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Jika petugas telah menyatakan syarat lengkap, maka pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir dalam proses pengawasan eksekusi. Dalam proses pengawasan eksekusi, ketua pengadilan akan bertanya kepada tergugat atau termohon eksekusi, apakah sudah melaksanakan putusan yang telah BHT dengan sukarela atau belum. Prosedur eksekusi yang diatur dalam Juklak Tuadatun Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut. Prosedur eksekusi otomatis. Jika amar putusan pengadilan menyatakan pencabutan objek sengketa, dan dalam waktu 60 hari setelah putusan BHT diterima, tergugat tidak melaksanakan putusan, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk menyatakan objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Jika tergugat telah memberikan keterangan bahwa putusan telah dilaksanakan, maka ketua pengadilan tidak perlu menerbitkan penetapan lagi. Prosedur eksekusi upaya paksa. Jika amar putusan mengacu pada pasal 97 ayat 9 huruf B dan C Undang-Undang Peratun, atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan dan atau menghentikan tindakan pemerintah sebagaimana pasal 5 ayat 2 Perma nomor 2 tahun 2019. Tetapi dalam waktu 90 hari kerja tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dalam pengawasan eksekusi pemohon dan juga atasan termohon dipanggil untuk dimintakan keterangan. Jika dalam waktu 21 hari kerja termohon tidak menjalankan putusan BHT, maka ketua pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi yang berisi perintah untuk melaksanakan putusan. Jika dalam waktu 21 hari kerja setelah penetapan eksekusi dikirimkan dan termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan, maka ketua pengadilan mengirimkan surat kepada Menpan RB dan APIP untuk mendorong termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan. Jika dalam waktu 21 hari kerja setelah dikirimkannya surat kepada Menpan RB dan APIP atau aparat pengawasan intern pemerintah, dan tergugat juga belum melaksanakan putusan, maka ketua pengadilan menerbitkan penetapan upaya paksa yang dikirimkan kepada atasan termohon untuk dikenakan sanksi administratif. Jika dalam waktu 21 hari kerja setelah itu, termohon belum juga melaksanakan putusan, ketua pengadilan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dilaksanakannya eksekusi kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat. Prosedur eksekusi pembayaran ganti rugi. Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran ganti rugi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pemberitahuan putusan BHT diterima. Ketua pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi pembayaran ganti rugi yang berisi perintah kepada termohon eksekusi dan kuasa pengguna anggaran pada instansi termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan berupa pembayaran ganti rugi kepada pemohon eksekusi. Prosedur eksekusi rehabilitasi dan kompensasi. Prosedur eksekusi rehabilitasi dan kompensasi secara umum diberlakukan dalam sengketa kepegawaian karena penggugat tidak mendapatkan hak untuk dikembalikan pada kedudukan atau jabatan semula karena berbagai kendala, kemudian penggugat diberikan rehabilitasi dan kompensasi sebagai gantinya.
Ketua Pengadilan mengupayakan terjadinya musyawarah terkait dengan bentuk dan besaran kompensasi. Jika telah terjadi kesepakatan, Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan kompensasi. Apabila masih mengalami kendala, atau pertanyaan lebih lanjut, Semeton Tun dapat menghubungi kami pada layanan berikut ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada layanan informasi berikutnya.